علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para mahasiswa mahasiswi kuliah studi Islam online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dalam sebuah majelis yang semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian atau kuliah kita pada hari Jumat ini. Kita jadwalkan kita akan belajar bersama-sama mempelajari tentang ilmu tafsir ya. Sebagai lanjutan pada angkatan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kaidah-kaidah atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tafsir atau berkaitan dengan Al-Qur'an. Dari mulai asbabun nuzul, kemudian makki, madani, kemudian tentang sumpah-sumpah di dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, pada angkatan kedua ini insya Allah kita akan langsung praktek ya, atau memasuki tafsirnya langsung. Insya Allah tafsir yang atau surat yang akan kita tafsiri adalah surah Yusuf ya. Adapun rujukan yang kami pakai itu bermacam-macam, diantaranya adalah tafsir Ibnu Katsir, ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan tafsir atau tafsir surah Yusuf, maka alangkah baiknya sedikit kita mengenal tentang ilmu tafsir ya. Sebagaimana yang sudah kami kirim PDF. Nah, tafsir itu secara bahasa adalah al-idah wa tabyin. Secara bahasa adalah penjelasan dan keterangan. Di dalam surah Furqan ayat 33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira." Dan mereka tidak mendatangkan dengan sebuah perumpamaan kecuali kami datangkan dengan kebenaran dan sebaik-baiknya penjelasan atau keterangan. Nah, jadi tafsir ini arti secara bahasa adalah penjelasan atau keterangan. Adapun secara istilah, tafsir adalah ilmu tentang turunnya ayat-ayat. Ya, ilmu tentang turunnya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ilmu nuzulil ayat wa syu'uniha, dan hal-hal yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, wa aqasisiha, dan tentang kisah-kisahnya. Ya, karena hampir sepertiga dari Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah. Wal asbab an-nazilah fiha, sebab-sebab yang menjadi turunnya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian tentang summa tartibi makkiha wa madaniha, urutan tentang makki dan madaninya, tentang muhkam dan mutasyabihnya, tentang nasikh dan mansukhnya, tentang khusus dan umumnya, mutlak dan muqayyadnya, dan seterusnya. Ya, jadi belajar tafsir Al-Qur'an itu ya membedah ya atau menjelaskan semua yang berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an seperti itu. Nah, tafsir Al-Qur'an di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kita lihat di sini mengalami fase-fase ya, dari mulai zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentu para sahabat ketika ingin memahami Al-Qur'an maka mereka merujuk kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama ketika mereka ada di sisi Rasulullah. Jadi tinggal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah,
Selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, maka Rasulullah pun mengkader para sahabat-sahabatnya, mengajari kepada para sahabat-sahabatnya, sehingga para sahabat pun memiliki kemampuan ya untuk menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, di antara para sahabat yang terkenal mereka bisa menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab ya, yang wafat tahun 30 Hijriah. Kemudian Ibnu Mas'ud ya, yang wafat tahun 32 Hijriah. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ibnu Abbas. Nah, ini Ibnu Abbas ini sahabat Rasulullah yang didoakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memiliki kefahaman di dalam agama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah dia dalam urusan agama dan ajarkan dia ilmu ta'wil gitu. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga ya seseorang sahabat yang pernah serumah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau pun sangat mumpuni dan memiliki ilmu-ilmu tentang Islam yang cukup banyak karena lama bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tafsir di zaman ini memiliki beberapa karakter. Ya, yang pertama tafsirnya itu tidak full, tidak 30 juz semuanya. Ya, karena Rasulullah pun tidak menafsirkan semua ayat suci Al-Qur'an. Kemudian sedikit ada khilaf, sedikit ada perselisihan di antara para ulama, ya. Kemudian tiga, tafsirnya itu sifatnya global, ya, tidak terperinci seperti di zaman sekarang, ya. Kemudian yang keempat, tafsirnya belum tertulis, masih berupa riwayat-riwayat, ya. Masih berupa hadis-hadis atau riwayat dari para sahabat. Kemudian jarang ada istimbat hukum, jarang ada penggalian hukum. Apa hukum yang bisa diambil dari ayat ini, jarang, walaupun ada tapi jarang. Dan tafsirnya itu masih tercampur dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masih berupa riwayat-riwayat. Ya, biasanya nanti kita ketika mempelajari tafsir bil maksur, ya, tafsir yang dari Al-Quran dengan Al-Quran, ya, ayat dengan ayat, atau hadis dengan hadis, nanti kita akan mendapati tafsir-tafsir dari kalangan sahabat. Kemudian selanjutnya tafsir di masa tabi'in. Di masa tabi'in ini para sahabat berpencar. Kita lihat di sini ada sahabat yang menetap di Mekah, ada sahabat yang menetap di Madinah, kemudian ada sahabat yang menetap di Irak, ya. Di Mekah ini ada sahabat Abdullah bin Abbas dan juga ada sahabat-sahabat yang lainnya tentu ya. Nah, di sana sahabat Abdullah bin Abbas ini yang paling menonjol di antara sahabat-sahabat yang lainnya dalam ilmu tafsir. Sehingga beliau memiliki majelis tersendiri dan beliau mengkader ya para sahabat yang lain atau para tabi'in ya. Para tabi'in, mereka yang tidak berjumpa dengan Rasulullah tetapi mereka berjumpa dengan para sahabat, dinamakan tabi'in. Seperti Sa'id bin Jubair ya, kemudian yang wafat tahun 95 Hijriah, kemudian Mujahid yang wafat tahun 104 Hijriah, kemudian Ikrimah yang wafat tahun 104 Hijriah, Tawus wafat tahun 106 Hijriah, dan Atha yang wafat tahun 114 Hijriah. Nah, kita kalau membaca tafsir bil maksur, ya, tafsir yang ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis atau ayat dengan asar dari para sahabat, kita akan banyak mendapati nama-nama beliau, ya, seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah dan lain sebagainya. Ini adalah para tabi'in yang menetap di Mekah, ya, kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian di Madinah juga ada madrasah, ya, juga madrasah tafsir yang paling menonjol adalah sahabat Ubay bin Ka'ab. Walaupun banyak sahabat-sahabat di Madinah, ya, yang paling menonjol dalam bidang tafsir adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, karena Ubay bin Ka'ab ini salah satu sahabat yang diandalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah Al-Quran. Ya, beliau pernah menjadi imam, beliau juga menjadi penulis dan lain sebagainya. Di antara murid-murid beliau adalah Abul Aliyah.
ya, yang wafat tahun 95 Hijriah. Kemudian Muhammad bin Ka'ab wafat tahun 118 Hijriah dan Zaid bin Aslam gitu. Kemudian di Irak juga ada sahabat Abdullah bin Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud ini beliau tidak menetap di Madinah atau di Mekah, namun beliau merantau ya, pindah ke Irak ya, yang cukup jauh. Kemudian di sana beliau menyebarkan ilmunya. Ilmu-ilmu yang sudah beliau dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sebarkan, beliau Jadi aku mengkader, Nuraya kalau ya, gitu deh membuat sama Nuraya. madrasah tafsir yang ada di Irak. Okay. When I swim, I really want to swim. I make a lap. Membuat madrasah tafsir yang ada di Irak. Nah, di Irak sana beliau memiliki murid-murid, di antaranya adalah Alqamah ya, yang wafat tahun 61 Hijriah, kemudian Masruq wafat tahun 63 Hijriah, Al-Aswad bin Yazid yang wafat tahun 74 Hijriah. Kemudian Murrah Al-Hamdani wafat tahun 76 Hijriah. Amir Asy-Sya'bi wafat tahun 109 Hijriah. Hasan Al-Basri, nah ini sangat terkenal. Hasan Al-Basri wafat tahun 110 Hijriah dan Qatadah yang wafat tahun 117 Hijriah. Nah, ini semuanya adalah ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Dan kita kalau membaca tafsir bil ma'thur, maka kita akan banyak menemui nama-nama beliau ini ya, sebagai pakar-pakar tafsir dari kalangan tabi'in. Nah, corak tafsir pada zaman ini sudah mulai termasuki oleh Israiliyat ya. Israiliyat itu riwayat-riwayat yang bersumber dari Yahudi dan Nasrani ya. Kata Rasulullah SAW, ketika kita mendapati Israiliyat seperti ini, ya, ilmu dari Yahudi dan Nasrani, dari kitab-kitab mereka, maka la tusaddiqu wa la tukadzibu. Ya, jangan kamu langsung percayai, jangan pula langsung kamu tolak. Ya, kalau ternyata ada penjelasan dari Nabi atau penjelasan dari ayat Al-Quran ya, bahwa Israiliyat tersebut adalah tidak benar, maka tolaklah, silakan. Kalau benar, maka ada penjelasan atau penguat dari Al-Quran atau hadis dari Nabi, maka silakan terima. Namun kalau tidak ada penjelasan sama sekali yang menguatkan atau yang menolak, maka la tusaddiqu wa la tukadzibu. Ya, jangan langsung kamu percayai, jangan pula langsung kamu tolak ya. Tetapi ditampung dulu. Nah, ini makanya di kalangan tabi'in masih ada yang memasukkan tafsir dari Israiliyat gitu ya. Begitupun di kelemahan, di antara kelemahan atau mungkin ya bukan kelemahan ya, karakter. Ada sebagian tafsir bil ma'thur yang masih memasukkan Israiliyat. Kemudian yang kedua, karakter tafsir di masa tabi'in ini tidak tertulis ya, masih dari mulut ke mulut ya, karena di zaman dahulu masih terbatas ya, alat tulis, kertas, belum tertulis, masih dihafalkan. Ini ya, kelebihan mereka ini para sahabat tabi'in itu hafalannya sangat kuat ya. Al-Qur'an dihafal, hadis dihafal, riwayat-riwayat dihafal begitu. Sehingga ketika sampai zaman semakin ke sini, orang-orang sudah mulai menurun tingkat hafalannya, kemudian ditulis. Kemudian mulai ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ini mulai ada pada zaman tabi'in gitu. Kemudian di masa ketiga mulai ada mufasir baru ya, yang mereka adalah didikan dari para tabi'in seperti Yazid bin Harun, Syu'bah bin Hajjaj, Waqi' bin Jarrah, kemudian Sufyan bin Uyainah, Ubadah al-Basri, Abdul Razak bin Humam, Adam bin Ilyas ya. Kemudian Abd bin Humaid ya. Karakter tafsir di masa ini adalah tidak full, masih tercampur dengan hadis ya, dan beriwayat ke tabi'in. Tafsirnya itu pasti nyambung sanatnya kepada para tabi'in, kepada para nabi dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang ilmu ya, agama itu harus ada sanatnya. Al isnadu minad din. Fangzur amman ta'khuduna dinakum ya.
sanad, ketersambungan ilmu itu termasuk dari bagian agama. Ya, artinya kalau kita ingin beragama dengan benar, maka ilmu yang kita ambil itu harus dari sumber yang benar. Ketika kita berguru, maka kita harus berguru dengan guru yang memang gurunya dia juga jelas siapa. Dia kemudian gurunya dia lagi juga jelas, jadi sampai nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Begitupun dalam bidang tafsir ya, para ulama dahulu dari mulai sahabat kemudian mewariskan kepada tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in sampai kepada para ulama dan kepada kita semuanya seperti itu. Nah, ini tafsir di zaman yang ketiga tabi'ut tabi'in. Kemudian di masa keempat sudah mulai banyak mufasir lagi seperti Ibnu Majah, At-Tabari. Nah, ini Imam At-Tabari ini terkenal dengan bapaknya para mufassir ya. Beliau memiliki kitab tafsir yang sangat besar, tafsir At-Tabari ya, yang coraknya adalah tafsir bil ma'tsur ya, tafsir dengan ayat atau ayat dengan hadis, ayat dengan hadis atau dengan perkataan para sahabat. Kemudian ada Ibnu Abi Hatim, Ibnu Hayyan Al-Hakim, Ibnu Mardawai ya, dan lain sebagainya. Karakternya apa? Nah, pada masa keempat ini karakter tafsirnya sudah mulai full, sudah mulai sempurna. Satu Al-Qur'an ya. Seperti Imam At-Tabari ini tafsirnya sudah sempurna. Kemudian tafsirnya sudah terpisah secara tersendiri. Sudah berdiri sendiri, tidak bercampur dengan kitab yang lainnya. Kalau sebelumnya itu tafsir masih bercampur dengan kitab hadis. Makanya kalau kita baca kitab Sahih Al-Bukhari itu ada bab tersendiri tafsir tentang ayat ini atau tentang surat ini. Jadi di dalam kitab hadis ada tafsirnya juga gitu. Makanya zaman dahulu masih tercampur antara tafsir dengan hadis. Nah, di zaman ini, di zaman masa keempat ini tafsirnya sudah terpisah, sudah berdiri sendiri, sudah independen. Kemudian beriwayat juga kepada para tabi'in, kepada para sahabat, dan juga kepada kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi zaman tersebut masih mereka hati-hati sekali ketika menafsirkan. Mereka jarang sekali berpendapat sendiri, tetapi sebisa mungkin mereka mencari tafsirnya dengan ayat yang lain, ya, tafsir ayat dengan ayat, atau tafsir ayat dengan hadis, atau tafsir ayat dengan perkataan riwayat dari para sahabat gitu. Nah, kemudian di masa setelahnya mulailah ada tafsir birra'yi ya. Tafsir birra'yi artinya apa? Tafsir yang dengan ijtihad para ulama. Ya, tidak harus ya ayat dengan ayat, tafsir ayat dengan ayat. Tidak harus dengan hadis Nabi, tidak harus dengan perkataan para sahabat. Kenapa? Karena ayat itu, tafsir ayat dengan ayat itu terbatas. Tafsir ayat dengan hadis juga terbatas. Dengan perkataan para sahabat juga terbatas. Ya. Nah, sedangkan sahabat dan juga Nabi SAW sudah memberikan kaidah-kaidahnya. Sudah memberikan cara untuk menafsirkan Al-Quran. Sehingga para ulama setelahnya seperti Al-Imam Fakhrul Razi ya, mengarang tafsir Mafatihul Ghaib. Kemudian Al-Imam Al-Baydawi juga mengarang Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Kemudian Al-Imam An-Nasafi mengarang Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil. Al-Imam Khazin juga mengarang Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil. Imam Abu Hayyan Al-Bahrul Muhit, Ibnu Katsir Tafsir Al-Quran Al-Azim. Kemudian yang terakhir adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Keduanya mengarang tafsir Al-Jalalain ya. Tafsir Al-Jalalain ini yang terkenal sekali di Indonesia, bahkan di dunia Islam. Tafsir Al-Jalalain, dua Jalaluddin, yaitu Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Dua-duanya dari Mesir. Nah, dua imam ini mengarang kitab Tafsir Al-Jalalain. Tafsir-tafsir yang kita sebutkan ini rata-rata adalah tafsir birra'yi. Nah, kecuali tafsir Ibnu Katsir, ini tafsir bil ma'tsur. Ya.
Tafsir yang dengan Al-Qur'an atau dengan hadis atau dengan perkataan para sahabat. Nah, selainnya ini tafsir birra'yi dengan ijtihad ulama. Nah, tafsir birra'yi pun ada dua macam. Ada yang birra'yi al-mahmud, ada yang mazmum. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Artinya terpuji bagaimana? Tafsir yang lurus, ya. Tafsir dengan ijtihad tapi dia itu ulamanya itu lurus, akidahnya lurus, mazhabnya lurus, ya. Dan dia tidak main-main dalam menafsirkan. Dan ini dibolehkan sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Idza hakamal hakimu fa asaba falahu ajran. Ya, jika ada seorang hakim atau seorang mujtahid yang berijtihad lalu benar, ya, maka dia mendapatkan dua pahala. Ya, kalau dia sudah memiliki syarat-syaratnya, sudah kapabel untuk berijtihad, kemudian dia berijtihad benar, dapat dua pahala. Tapi kalau dia salah, fa akhta'a falahu ajrun. Kalau salah dia cuma dapat satu pahala. Artinya apa? Walaupun salah, ya, maka dia tidak berdosa, bahkan dia mendapatkan satu pahala. Tapi berbeda bagi orang-orang yang tidak memiliki kapabel untuk menafsirkan Al-Qur'an atau dia akidahnya bermasalah. Seumpama akidahnya Syiah, akidahnya Mu'tazilah atau Khawarij, lalu dia menafsirkan Al-Qur'an, maka sangat rentan sekali mengalami penyesatan seperti itu. Nah, ini yang kita sebutkan di sini semuanya adalah tafsir yang mahmud, ya, yang terpuji, yang insya Allah aman untuk kita baca, untuk kita pelajari. Gitu. Kemudian sedikit kita akan melihat biografi Imam Ibnu Katsir. Ya. Imam Ibnu Katsir ini namanya adalah Ismail bin Umar bin Katsir Asy-Syafi'i. Nah, ternyata beliau bermadhab Syafi'i. Ya. Dan Ad-Dimashqi, beliau itu dari Damaskus, ya, sekarang dari Damaskus yang sekarang sedang sedang bergejolak, ya. Lahir di Damaskus tahun 701 Hijriah dan wafat di Damaskus juga tahun 774 Hijriah. Ya, sekarang itu 1400 berapa? 44 ya Hijriah. Profesinya sebagai apa? Ya, profesinya sebagai muhaddis, ahli hadis. Beliau juga sebagai mufassir, ahli tafsir, dan juga sebagai faqih, ahli fikih, ya, bermadhab Syafi'i. Kemudian gurunya banyak. Di antara guru yang paling terkenal adalah Ibnu Taimiyah, gitu. Kemudian muridnya juga sangat banyak. Di antaranya adalah Al-Hafidh Al-Iraqi. Ya, Al-Hafidh ini gelar untuk ulama ahli hadis yang sudah hafal sekitar 300.000 hadis, ya. Walaupun di zaman sekarang sudah mengalami pergeseran makna. Al-Hafidh itu untuk orang yang hafal Al-Quran, padahal bukan. Kemudian Al-Hafidh Az-Zaila'i dan lain sebagainya. Nih, muridnya aja sudah keren banget, apalagi beliau, ya. Kemudian karyanya sangat banyak. Ibnu Katsir ini termasuk ulama yang sangat produktif, ya. Di zaman dahulu itu ulama tidak hanya pandai berceramah saja, tidak hanya pandai berretorika saja, tetapi mereka juga pandai menulis, ya, yang sekarang di zaman sekarang jarang kita temui, ya, ulama yang memiliki keahlian dua-duanya, pandai berbicara dan pandai menulis. Di antaranya adalah Al-Bidayah wan Nihayah. Ini kitab sejarah, ya. Kemudian tafsirnya adalah tadi tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Kemudian madhab fikihnya adalah madhab Syafi'i, sedangkan madhab akidahnya ini diperselisihkan. Selanjutnya ada yang meringkas tafsir beliau karena tafsirnya lumayan besar, diringkas oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni, ya. Beliau salah satu ulama yang sangat produktif juga. Beliau baru meninggal, ya, baru-baru ini, ya. Beliau namanya adalah Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni. Lahir di Aleppo, ya, yang sekarang juga sedang bergejolak, hancur kotanya, kota Halab atau Aleppo. Kapan lahirnya? Tanggal 1 Januari tahun 30 Hijriah, 1930 Masehi. Wafat di Turki. Wafatnya baru-baru ini, yaitu 19 Maret 2000
21. Profesinya sebagai muhaddis, mufassir, dan faqih. Ya, beliau belajar ketika kecil di Aleppo, ya. Kemudian setelah itu, kalau tidak salah S1, ya. Kemudian ke Mesir, ke Al-Azhar, beliau belajar di Al-Azhar. Kemudian setelah itu pulang ke Aleppo, mengajar di Aleppo, kemudian diundang untuk mengajar di Saudi Arabia, di Ummul Qura, ya. Lama di sana, sekitar 30 tahun. Dan karyanya sangat banyak sekali, terutama di bidang tafsir, di bidang hadis, dan di bidang fikih. Ya, mazhabnya adalah Syafi'i dan akidahnya adalah Asy'ari gitu. Baik, Bapak Ibu, itulah sekilas tentang pengantar ilmu tafsir ya. Sebelum kita masuk ke tafsir surah Yusuf, alangkah baiknya kita mengenal tentang apa sih ilmu yang akan kita pelajari ya. Mata kuliah kita itu apa? Yaitu ilmu tafsir, yaitu bagaimana memahami Al-Qur'an ya dengan benar, memahami makki madaninya, nasikh mansukhnya, asbabun nuzulnya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita juga perlu mengenal sejarah perkembangan tafsir dari mulai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, para ulama sampai zaman sekarang. Ya, tentu tafsir di zaman sahabat ini masih terbatas sekali, masih dari mulut ke mulut. Kemudian setelah itu mulai berkembang, kemudian sudah mulai dibukukan, kemudian sampai zaman sekarang tafsir sudah sangat lengkap sekali ya. Kita kenal ada tafsir Al-Misbah karangan ulama Indonesia yang sudah sangat lengkap 15 jilid. Kemudian tafsir Al-Maraghi ya, kemudian ada tafsir Buya Hamka ya, kalau tidak salah 10 jilid, itu sudah sangat lengkap sekali. Setiap ayatnya dijelaskan dengan sangat detail ya. Tidak seperti zaman dahulu yang masih terbatas sekali, sangat global sekali. Kemudian juga kita sudah mempelajari bahwa tafsir itu secara global ada dua macam. Ada tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang bersumber dari ayat suci Al-Quran. Jadi satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Karena di Al-Quran itu terkadang satu ayat menguatkan atau menjelaskan ayat yang lainnya. Atau ayat suci Al-Quran diterangkan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ayat suci Al-Quran diterangkan oleh sahabat. Ya, kemudian yang kedua adalah tafsir birra'yi, tafsir dengan ijtihad ulama, dengan pendapat ulama. Ini ada dua macam, ada yang mazmum, tercela, ada juga yang mahmud gitu. Nah, kita harus hati-hati dari tafsir yang mazmum tadi gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini muqaddimah tentang ilmu tafsir ya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, ada yang mau menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Yang pertama, apa definisi tafsir secara bahasa dan istilah? Jadi insya Allah kita akan hari ini cukup banyak materi kita, muqaddimah tentang tafsir dan muqaddimah surah Yusuf. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang mau jawab, Bapak Ibu? Boleh saya? Silakan Bu. Tafsir menurut bahasa adalah pembahasan atau keterangan. Penjelasan. Penjelasan atau keterangan. Iya, bagus. Ya, ialah ilmu tentang turunnya ayat-ayat dan kisah-kisah, sebab-sebab yang menjadi turunnya, urutannya Makki dan Madani. Terus? Tafsir sahabat. Ya. Makki Madani, muhkam mutasyabih, nasikh mansuh, asbabun nuzul ya. Dan tentang umumnya dan khususnya dan lain sebagainya gitu ya. Bagus. Nomor 2 silakan. Yang lain. Saya Ustaz. Silakan Bu Sri. Yaitu sebutkan 4 mufasir dari sahabat. Ya, Ubay bin Ka'ab,
Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, ya bagus. Nomor 3, sebutkan 4 mufasir dari tabi'in. Silakan. Ya, saya Ustaz. Silakan Ibu siapa nih? Di mana? Bu Evi. Bu Evi di Banjarmasin. Ya, Ustaz. Sebutkan 4 mufasir dari Tafsir. tabi'in. Iya, 4 mufasir dari tabi'in. Yang dari Mekah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Ta'un, dan Ato. Iya, Kalau yang di bagus. Madinah, muridnya Ubay bin Ka'ab, seperti Abul Aliyah, Muhammad bin Ka'ab, Sa'id bin Aslamah. Yang di Irak, mereka dalam muridnya Ibnu seperti Al-Qamah, muridnya Ibnu Mas'ud seperti Al-Qamah, Masruq, Al-Aswad bin Yazid, Murrah Al-Hamdani, Amir Asy-Sya'bi, Hasan Al-Basri, Qatadah. Iya, bagus. Yaitu Ustaz. Terakhir nomor 4, silakan. Yang menjawab Saya coba Ustaz. Ibu siapa di mana? Ibu Ati di Blitar. Oke, Ibu Ati di Blitar. Blitar atau Blitar? Blitar. Bumi Blitar. Ya. Ya, silakan Bu. Brebes. Ya. 2 macam tafsir, tafsir bil maksur, terus kemudian bil ra'yi. Ya, bagus. Contoh kitab tafsir bil maksur apa? 2. Tafsir bil maksur ini tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, yang kedua tafsir At-Tabari. Ya, Tabari. Terus yang bil ra'yi. Bil ra'yi Mafhum Gaib, terus kemudian Anwarut Tanzil, wa Asrarut Ta'wil. Iya, bagus. Tafsir yang terkenal di Indonesia tafsir apa? Tafsir Jalalain. Jalalain. Tapi tafsir Jalalain ini sangat ringkas ya. Ya, silakan. Ini tadi definisinya bil maksur bersumber dari Al-Qur'an, saling dikuatkan ayat yang lain atau dikuatkan dijelaskan hadis atau dijelaskan para sahabat gitu Ustaz ya. Iya. Kemudian yang bil ra'yi dengan ijtihad ulama. Kemudian tadi ada 2 yang bil ra'yi itu mahmud dan mazmum. Mazmum. Mahmud itu terpuji, mazmum itu yang tercela. Ustaz, ini Al-Qamahnya bukan Al-Qamah pada masa Nabi ya Ustaz ya? Bukan. Al-Qamah tabi'in. Ya, oke. Akidahnya itu maksudnya gimana Ustaz ya? Apa? Penasaran tadi akidahnya diperselisihkan, terus kemudian yang apa namanya? Kalau Ibnu Katsir itu ada yang mengatakan Asy'ari, ada yang mengatakan beliau Salafi, ya. Ada yang mengatakan iya, berbeda apa? Diperselisihkan seperti itu. Karena beliau kan murid dari Imam Ibnu Taimiyah. Ya, itu ya. Tapi dari sisi lain beliau Syafi'i walaupun muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Gitu ya. Oke. Baik, sekarang kita akan masuk ke tafsir surah Yusuf. Tafsir surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tentang surah Yusuf ya. Sebelum kita masuk ke surah Yusuf, tentu kita harus mengetahui ya biografi tentang surah Yusuf. Nama surahnya adalah surat Yusuf, surah Yusuf ya. Karena memang di dalamnya secara khusus membahas tentang kisahnya Nabi Yusuf. Dari mulai kecil sampai dewasa.
ya, membahas tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Surah ini termasuk surah yang ke-12. Adalah surah ke-12 urutannya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Surah ke-12 dari 114 surah. 114 surat. Jumlah ayatnya ada 111 ayat. Ya. Jumlah ayatnya ada 111 ayat. Kemudian waktu turunnya. Turunnya ini antara tahun kesedihan Amul Huzni, yaitu ketika Nabi SAW ditinggal wafat oleh istrinya dan pamannya Abu Thalib, ya, ditinggal oleh pamannya kemudian ditinggal oleh istrinya yaitu Siti Khadijah. Ketika itu Rasulullah sangat bersedih, ya, karena biasanya yang menyokong, menghibur dakwahnya Nabi adalah pamannya Abu Thalib dan juga Siti Khadijah. Ternyata keduanya meninggal, ya. Dan biasanya Nabi itu selalu dilindungi oleh Abu Thalib dari orang-orang Quraisy. Ya, ketika meninggal, orang-orang Quraisy semakin leluasa untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tahun tersebut dinamakan Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, dan antara Baiat Aqobah yang pertama. Nah, surat ini pas turunnya karena surat ini isinya adalah hiburan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di saat Rasulullah sedang bersedih, kemudian turunlah surat itu yang berisi kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, di mana Nabi Yusuf juga mengalami kesedihan yang luar biasa seperti itu, ya, sehingga orang biasanya kalau dikisahkan, ya, dengan kisah yang sama terjadi pada dirinya, itu menjadi ringan, ya, kesedihan yang menimpa dia seperti itu. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Yusuf ketika masih kecil kemudian dimasukkan ke sumur, ya, hampir beliau meninggal kalau tidak ada pedagang yang lewat yang mau mengambil air. Kemudian setelah itu beliau dimasukkan ke penjara, ya, difitnah, masuk penjara, kemudian beliau digoda dengan istri dari Al-Aziz, ya, untuk berbuat yang tidak baik begitu. Nah, ini kisah seperti ini menjadi hiburan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang lainnya. Sababun nuzulnya, apa sebab turunnya surah Yusuf ini? Nabi membaca Al-Quran yang lama, ya. Ketika beliau sangat sedih, maka ada hiburan bagi beliau yaitu Al-Quran Al-Karim. Ya, beliau membaca Al-Quran lama, ya. Lalu sahabat Nabi yang ketika itu masih jumlahnya sangat terbatas, sangat sedikit di Mekah ketika itu, meminta kepada Nabi untuk dikisahkan sebuah kisah sebagai hiburan, ya, agar dijadikan hiburan dan bisa diambil pelajaran. Akhirnya turunlah surah Yusuf yang berkisah tentang Nabi Yusuf dari mulai kecil sampai dewasa, kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa diambil oleh sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, apa korelasi atau hubungan, ya, surah Yusuf dengan surah sebelumnya yaitu surah Hud, ya, surah Hud. Surah sebelumnya, surah Hud ini mengisahkan tentang kisah-kisah para nabi, ya, kisah-kisah para nabi, sedang secara potong-potong, ya, karena kalau kita memperhatikan Al-Quran itu sering mendatangkan kisah-kisah para nabi, tetapi masih berupa potongan-potongan, tidak sempurna dari awal sampai akhir, ya. Sedangkan kisah Nabi Yusuf alaihi salam ini sempurna dari awal sampai akhir. Seperti kita nonton sebuah film itu dari awal sampai akhir itu ada, ya. Tapi kalau kisah-kisah para nabi yang lainnya, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Hud itu hanya potongan-potongan saja. Biasanya potongannya itu pada hal-hal yang pada azab-azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum-kaum tersebut, gitu. Agar sebagai peringatan bagi orang-orang kafir agar mereka bersegera beriman kepada Allah dan bertaubat, gitu. Nah, sedangkan kisah Nabi Yusuf ini di dalam surah Yusuf ini
lengkap dari A sampai Z, ya, dari awal sampai akhir diceritakan. Ini adalah tentang surah Yusuf. Ntar dulu. Nah, siapakah Nabi Yusuf? Nabi Yusuf adalah yang pertama dari nasabnya. Beliau itu nabi yang sangat mulia, ya. Beliau itu seorang nabi yang bapaknya juga nabi, kakeknya juga nabi, dan kakeknya lagi juga nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Masya Allah. Ya, mungkin tidak ada yang orang seperti ini, ya. Nabi Muhammad saja bapaknya bukan nabi, kakeknya juga bukan nabi. Nah, ini Nabi Yusuf nasabnya bagus sekali. Bapaknya Nabi Yakub, kakeknya Nabi Ishak, kakeknya lagi adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya Rasulullah pernah mengatakan Karimun ibnu Karimin ibni Karimin, gitu. Ibni Karim, ya. Nasabnya Nabi Yusuf itu bagus sekali. Orang mulia, bapaknya orang mulia, kakeknya lagi orang mulia. Ini Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian beliau itu adalah anak ke-11 dari 12 bersaudara. Ya, jadi Nabi Yakub itu punya anak 12, Nabi Yusuf itu anak yang ke-11. Ya. Dan kebetulan Nabi Yusuf itu anak dari istri keduanya Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub menikah 2 kali. Ya, Nabi Yakub yang pertama nikah dengan seorang wanita menghasilkan ada 10 anak. Kemudian yang kedua menghasilkan 2 anak, yaitu Nabi Yusuf dan adiknya yaitu Bunyamin, gitu. Kemudian Nabi Yusuf ini, nama Yusuf disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 27 kali, ya, terutama di dalam surah Yusuf, ya, di dalam surah Yusuf dan di surah-surah yang lainnya. Nabi Yusuf juga memiliki kelebihan, diberikan ketampanan setengah dari ketampanan, ya. Jadi kalau ketampanan itu 100%, maka Nabi Yusuf itu setengah dari ketampanan itu beliau memilikinya, gitu, ya. Rasulullah seluruh ketampanan, ya, 100% diberikan kepada Rasulullah. Cuma kewibawaan Rasulullah inilah yang menjadikan wanita-wanita di zamannya tidak tergoda, ya, seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang wanita-wanita di zamannya tergoda oleh ketampanannya sampai istri dari Al-Aziz juga tergoda, gitu. Kemudian yang kelima, beliau juga memiliki sifat yang sangat penyabar. Ya, buktinya ketika beliau hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya, beliau tetap bersabar. Ya, ketika bertemu dengan saudaranya lagi juga beliau tidak balas dendam, ya. Kemudian juga beliau anak yang sangat sopan, terutama kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, anak yang sangat taat, yang sangat amanah, dan sangat menjaga kehormatannya. Buktinya beliau ketika diminta untuk berbuat zina dengan istri Al-Aziz, ya. Al-Aziz ini seorang perdana menteri di Mesir, ya. Perdana menteri yang di Mesir yang istrinya ya seperti apalah, luar biasa, ya. Cantik, kemudian memiliki nasab yang baik, memiliki kedudukan yang baik. Tapi Yusuf menolak untuk berbuat yang tidak senonoh kepadanya. Kandungan surah Yusuf. Ada beberapa kandungan surah Yusuf, diantaranya yang pertama menguatkan kebenaran kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kisah tentang Nabi Yusuf ini, ya, tidak bisa didapatkan kecuali bagi orang-orang, ya, yang memang, ya, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang buta huruf, ya. Nggak mungkin beliau itu membaca kitab sucinya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Tapi kok Nabi Muhammad tahu kisah tentang Nabi Yusuf dengan detail,
dari awal sampai akhir. Nah ini, maka orang-orang Yahudi kalau mendengar ayat surat Yusuf ini atau orang-orang Nasrani mungkin tercengang-cengang, kok tahu si Muhammad itu kisah tentang Yusuf gitu. Ya, padahal si Muhammad ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Siapa yang ngasih tahu nih? Nah, para sahabat juga kebanyakan tidak bisa baca dan tulis. Itu. Nah, maka ini menguatkan kebenaran tentang kenabiannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, surah Yusuf juga mengandung atau menjelaskan akibat sifat hasud dan dengki. Ya, saudara-saudara Yusuf yang dengki kepada Nabi Yusuf, ya, 10 saudaranya itu yang ingin membunuh Yusuf, mengusir Yusuf dari rumahnya, apa akibatnya? Nah, nanti dijelaskan di surah Yusuf ini, ya. Mereka sudah membuat makar sedemikian rupa untuk menjauhkan Yusuf. Ternyata ketika Allah berkehendak lain, ya rencana mereka tidak akan berhasil. Kemudian yang ketiga menjelaskan pengaruh sifat iffah, ya, yaitu menjaga kehormatan. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menjaga dirinya untuk tidak berzina dengan istri Al-Aziz. Ya, coba bayangkan kalau ketika itu Nabi Yusuf itu jadi berzina, ya, kemudian ketahuan oleh Al-Aziz, ya, pasti ceritanya akan berbeda. Ceritanya tidak seperti yang kita tahu. Ceritanya berarti berbeda dan ceritanya mungkin kita akan mengatakan, oh, Yusuf itu lelaki yang tidak menjaga kehormatan, ya, yang kotor dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Tapi dengan sifat, ya, haifah, menjaga dirinya Nabi Yusuf, menjaga kehormatannya, maka ceritanya dikenang, ceritanya harum, ya, ceritanya sangat baik. Kemudian yang keempat menjelaskan akibat dari dusta. Ya, di mana saudara-saudara Yusuf itu berdusta dan terus berdusta, ya, mengatakan bahwa Yusuf itu mau kita ajak bermain-main, ya, lari-lari, ternyata mau dibuang atau mau dibunuh, ya, dimasukkan ke dalam sumur. Akibatnya nanti ternyata mereka akan kena batunya. Kemudian yang kelima, keutamaan takwil mimpi, ya. Surat ini juga menjelaskan bahwa mimpi itu terkadang itu tidak hanya buah tidur, tetapi mimpi itu bisa jadi benar. Ketika mimpi kita adalah mimpi ketika mimpi kita berwudu dalam kondisi suci, kemudian kita sebelum tidur juga berdoa, ya, terkadang mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya berasal dari setan, gitu. Sebagaimana mimpinya Nabi Yusuf ini, ya, melihat ada 12 bintang, ya. Berapa itu? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku melihat 11 bintang, kemudian wasyamsa matahari dan rembulan sujud kepada beliau. Itu. Nah, ternyata mimpinya itu, ya, kenyataan. Nanti ada 11 saudaranya, kemudian ada ayah dan ibunya yang sujud kepada beliau. Jadi mimpi itu jangan disepelekan. Terkadang mimpi itu, ya, ada maknanya dan benar. Yang keenam, keutamaan ilmu secara mutlak, ya. Di mana kita itu dianjurkan untuk terus mencari ilmu dan mencari ilmu, ya. Mentakwil mimpi ada sebagian orang yang bisa, yang ketika mempelajari takwil mimpi, bahkan ada tafsir Al-Ahlam, ya. Ibnu Sirin mengarang kitab namanya tafsir Al-Ahlam, tafsir yang menjelaskan tentang makna-makna dari mimpi. Gitu. Kemudian yang ketujuh, bahayanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya dalam kondisi Nabi Yakub sangat sedih, tapi tetap beliau meminta rahmat Allah. Nabi Yusuf juga sama, ya. Ketika kita dalam kondisi sangat down, sangat lemah, ya, seumpama kita sedang sakit, ya, wah, kayaknya sudah tidak ada jalan lain, jangan putus asa dari rahmat Allah. Teruslah berdoa kepada Allah. Maka kita tidak tahu, Allah Subhanahu wa taala mungkin akan memberikan pertolongan dari cara atau jalan yang tidak diduga-duga. Kemudian yang kedelapan, ujian adalah sunnatullah, ya. Ketika kita masih berada di muka bumi ini, pasti kita akan diuji, ya. Siapapun, kalau kita tidak ingin ujian, ya jangan hidup di
muka bumi ini. Ya, dan ujian yang paling besar adalah ujiannya para nabi. Kemudian 9, keutamaan memaafkan, ya, sebagai yang merupakan akhlak orang soleh, ya, di mana Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan para saudaranya yang awalnya berbuat jahat, berbuat makar, mau membunuh Yusuf, tapi walaupun demikian Yusuf memaafkan mereka semuanya. Dan yang terakhir, Allah Maha Kuasa, walaupun makhluk menghendaki lain, ya. Saudara-saudaranya menghendaki Nabi Yusuf mati, menghendaki Nabi Yusuf tidak ada, ya, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak demikian, maka tidak akan terjadi, ya. Kita pun seperti itu, kita berkehendak jahat kepada orang lain, Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi, gitu ya. Maka ketika seumpama kita sudah berencana untuk melakukan sesuatu, ya, kita punya cita-cita, kita sudah berusaha, ternyata tidak terrealisasi, maka jangan marah, ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki, seperti itu. Nah, inilah kandungan dari surah Yusuf secara global yang insya Allah nanti kita akan bahas secara detailnya, ya. Hikmah kesempurnaan kisah Nabi Yusuf. Nah, kalau kita melihat Al-Quran, maka satu-satunya kisah Nabi yang diceritakan secara detail itu hanya surah Yusuf. Ya, sedangkan nabi-nabi yang lainnya itu tidak detail, ya, diceritakan dalam satu surat. Ya, biasanya ceritanya itu terpencar-pencar. Nabi Musa juga detail sih, detail, tapi tidak tersusun dalam satu surat, terpencar-pencar. Nah, kenapa Nabi Yusuf itu disusun surah Yusuf itu tersusun secara detail, ya, dari awal sampai akhir? Di antara hikmahnya yang pertama, karena permintaan sahabat. Ketika itu memang sahabat minta kepada Rasulullah SAW, yang ketika itu sahabat dalam kondisi sedih, Nabi juga dalam kondisi sedih, meminta agar diceritakan, ya, dikisahkan kisah tentang Nabi terdahulu atau umat terdahulu yang beriman, kemudian bagaimana mereka mendapatkan ujian dan cobaan-cobaan. Akhirnya turunlah surah Yusuf ini secara sempurna 111 ayat mengisahkan tentang Nabi Yusuf. Akhirnya para sahabat pun mendengar, kemudian mereka terhibur, ya. Ternyata yang diuji tidak hanya mereka saja, ternyata umat-umat terdahulu juga mendapatkan ujian yang mungkin jauh lebih berat, ya. Kemudian dari situ mereka mengambil pelajaran. Nah, ini kalau kisah ingin menjadi hiburan, tentu kisahnya harus sempurna. Kalau kisahnya hanya sepotong-sepotong, ya kurang bisa diambil sebagai hiburan atau pelajaran, gitu. Kemudian yang kedua, kisah nabi-nabi yang lain itu biasanya di Al-Qur'an itu potongan-potongan saja, ya. Kisah tentang kisahnya umatnya Nabi Lut yang mereka itu dijungkir balikan kampungnya. Itu kan hanya sepotong saja, ya. Kisahnya Nabi siapa lagi? Nabi Lut, kemudian Nabi Soleh, ya. Itu hanya potongan-potongan saja, ya. Biasanya kisah tentang adab-adab yang menimpa mereka. Karena tujuannya adalah sebagai teguran bagi orang-orang kafir yang selalu berulang-ulang membangkang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian selalu membangkang, memusuhi kami, bahkan ingin membunuh kami. Nah, lihat nih, orang-orang dahulu, ya, umat-umat Nabi zaman dahulu yang membangkang. Nih hukumannya seperti ini. Kalau kalian terus membangkang, bisa jadi hal yang demikian menimpa kalian juga. Nah, ini tujuan dari potongan-potongan kisah Nabi terdahulu seperti itu. Makanya tidak dikisahkan secara utuh. Tidak dikisahkan dari A sampai Z, dari awal sampai akhir. Tapi kalau Nabi Yusuf tujuannya itulah untuk menghibur, ya, diambil pelajaran sehingga kisahnya itu sempurna dari awal sampai akhir. Itulah hikmahnya, ya, di antara hikmahnya. Kemudian kita lihat para pelaku atau pemeran, ya, para artis di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Bisa kita ambil ada 5 peran. Yang pertama adalah 11 saudaranya Nabi Yusuf. Ya,
Kalau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi tidak disebutkan nama-namanya karena tidak penting ya. Biasanya Al-Quran itu tidak menyebutkan nama itu karena tidak penting dan juga untuk menutupi aib seseorang begitu. Makanya kita ketika melihat ada orang yang berbuat salah sebisa mungkin tutupi namanya. Jangan sebutkan nama ya. Karena apa? Karena bisa jadi menjadikan mereka tidak mau bertaubat. Ya karena udah kadung tersebar namanya akhirnya udahlah sudah buruk sekalian aja buruk gitu. Nah, kalau bisa, kalau ada kesalahan atau kekurangan aib dari orang lain jangan buka namanya ya. Karena akan menjadi riba, akan menjadikan dia kemudian tidak bertaubat begitu. Makanya di Al-Qur'an disebutkan nama-namanya ya. Yang disebutkan cuma nama Nabi Yusuf ya, kemudian mungkin Bunyamin ya. Gitu, yang baik saja gitu. Kalau yang baik silakan disebutkan. Nah ini pemeran yang pertama adalah 11 dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Di antaranya adalah Bunyamin. Kemudian yang kedua adalah istri Al-Aziz. Istri Al-Aziz ini juga sebenarnya tidak disebutkan namanya ya. Walaupun dalam ada Israiliyat yang menyebutkan namanya adalah Zulaikha. Gitu. Istrinya Al-Aziz. Kemudian yang ketiga adalah Al-Aziz itu sendiri. Al-Aziz, namanya tidak disebutkan ya, namanya siapa itu Al-Aziz, tetapi disebutkan gelarnya saja. Al-Aziz itu gelar ya, orang yang agung. Nah, Al-Aziz ini jabatannya adalah, ini juga tidak disebutkan, namun para ahli sejarah mengatakan Al-Aziz itu jabatan Perdana Menteri di Mesir ketika itu. Ya, seperti Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya nama jabatan, bukan nama orang gitu. Ya, penguasa Mesir. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Yakub. Nabi Yakub berperan beliau sebagai ayahnya Nabi Yusuf alaihis salam. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Yusuf sendiri gitu. Selanjutnya, nah yang pertama di bawah keluarga yang mulia. Nabi Yusuf alaihis salam ya, dari mulai kecilnya itu di bawah asuhan seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, yang nasabnya sudah kita sebutkan tadi sangat mulia sekali ya, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, sangat mulia sekali. Tentu seorang nabi ya didikannya luar biasa ya. Tapi walaupun demikian, beliau hidup di keluarga yang sangat penyayang ya, tapi Nabi Yusuf bertubi-tubi mengalami ujian-ujian. Dari mulai beliau dimasukkan ke dalam sumur, ya, kemudian dijual dengan harga yang sangat murah, kemudian digoda oleh istrinya Al-Aziz, kemudian ternyata beliau difitnah, katanya mau memperkosa istri Al-Aziz, padahal sebaliknya, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, kemudian juga ujian menjadi bendaharawan ya. Jadi ujian tidak hanya selalu sesuatu yang menyakitkan, memberatkan, tetapi diberikan jabatan itu juga ujian, diberikan harta juga ujian ya. Kemudian hubungan ayah dan anak yang sangat akrab. Ya, kalau kita lihat Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub itu sangat akrab sekali. Makanya ketika Nabi Yusuf menceritakan tentang mimpinya, ya beliau mengatakan ya abati, wahai ayahku sayang. Ya, ini panggilan sayang dari seorang anak kepada bapaknya. Ya. Kemudian Nabi Yakub juga menjawabnya ya bunayya dengan panggilan yang sangat sayang sekali, wahai anakku sayang. Ini menunjukkan bahwa antara Yusuf dengan Yakub ini punya hubungan yang sangat erat. Ya. Dan antara ayah dan anak itu seyogianya itu ya suka curhat. Ya, suka menceritakan apa yang terjadi ya, dan anak ketika dia mau bercerita kepada ayahnya tentang apa yang dia alami, ini menunjukkan bahwa anak itu sudah menaruh percaya kepada anaknya. Ini nah, berbeda ketika seumpama ayah itu jutek kepada anaknya sehingga anak tidak mau cerita tentang apa yang terjadi kepada dia, masalah-masalah dia, akhirnya dia nanti curhat kepada orang lain gitu ya. Terus curhat kepada, kalau yang dicurhati
orang baik masih mending. Kalau yang dia curhati ternyata teman yang tidak baik, akhirnya dia terkena pergaulan yang tidak baik gitu. Kemudian Nabi Yakub juga sejak Nabi Yusuf kecil sudah menasihati kepada Nabi Yusuf dengan doktrin-doktrin yang baik, ya. Anaknya Nabi Yusuf itu diberikan doktrin-doktrin yang baik seperti apa? Setan adalah musuh yang nyata, begitu ya. Beliau ketika dikisahi Nabi Yakub ketika dikisahi oleh Nabi Yusuf tentang cerita mimpinya ini, bahwa beliau melihat ada 11 bintang, 1 matahari dan bulan sujud kepada beliau. Nabi Yakub ini termasuk nabi yang bisa mentakwil mimpi, sehingga ketika itu beliau tidak mau mimpinya tersebut tersebar terutama kepada saudara-saudaranya Yusuf. Karena kalau tersebar nanti saudara-saudara Yusuf makin menjadi-jadi kepada Nabi Yusuf, ya. Nah, akhirnya apa? Nabi Yakub memerintahkan Nabi Yusuf agar tidak mengisahkan atau menceritakan mimpinya tersebut, ya, karena sesungguhnya syaitan ini, ya, kata beliau, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata. Itu bisa jadi menjadikan saudara-saudaranya Nabi Yusuf, ya, makin benci kepada Nabi Yusuf. Dan benar terjadi, ya, walaupun tidak dikisahkan, ternyata ya setan kemudian membisiki kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf untuk melakukan makar yang jahat. Kemudian yang keenam, Nabi Yakub juga menasihati, memberikan doktrin yang baik kepada Nabi Yusuf, yaitu apa? Allah itu maha mengetahui dan Allah maha bijaksana, ya. Jadi anak kecil ini walaupun masih kecil perlu diberikan doktrin-doktrin yang seperti ini, yang baik-baik, ya. Setan itu adalah musuh kita semuanya. Kemudian Allah itu maha mengetahui, ya, dimanapun kita berada. Ya, kita jangan kemudian berbohong, berdusta, karena Allah mengetahui. Kemudian ketika ada musibah menimpa kita, kita juga mengajarkan kepada anak-anak bahwa musibah ini adalah ujian dari Allah, dan Allah maha bijaksana, tidak akan mendolimi kita semuanya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya mungkin cukup sampai di sini, ya, tentang kisah Nabi Yusuf. Kalau kita lanjutkan mungkin terlalu panjang. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang tuduhan yang tidak berdasar. Nanti setelah itu saudara-saudara Yusuf ini akan menuduh Yakub bahwa Nabi Yakub ini melakukan pilih kasih kepada anaknya, ya, kepada lebih mencintai kepada Nabi Yusuf dan juga kepada Bunyamin, kata mereka seperti itu. Padahal ini adalah tuduhan yang tidak berdasar, gitu. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini pemaparan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mungkin sebelum sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz. Ya, silakan Bu. Mohon maaf ini pemula ya Ustadz, ya. Untuk pemula bertanya tentang kitab tafsir. Ya, sebenarnya kitab tafsir itu sangat banyak ya Ustadz, ya. Bahkan ini tafsir Ibnu Katsir. Nah, saya sekarang sedang memegang Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Ya, terus ada tim ahli tafsir, terus ada pengesahan hadis berdasarkan kitab-kitab. Ini ada nama-namanya. Ada Syekh untuk pengesahan hadis berdasarkan kitab-kitab Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, dan ulama ahli hadis lainnya, disertai pembahasan yang rinci dan mudah dipahami. Nah, ini pertanyaannya kan banyaknya pensahih atau Ustaz, mohon maaf kalau salah pertanyaan saya, banyaknya nama-nama orang yang mentafsirkan, sudah pengesahan hadis dan sebagainya. Nah, untuk tuntunan kami sebenarnya yang mana sih Ustaz,
kitab itu yang untuk pemula yang lebih mudah itu yang mana? Tadi Ustadz menjelaskan di awal tadi penjelasan tentang surat Yusuf tadi, tentang kenapa asbabun nuzulnya. Nah, di sini di yang kita baca pegang ini itu sebab turunnya hanya sedikit saja diuraikan, dan tidak ada sebagai penghibur untuk Nabi Muhammad itu tidak ada penjelasan di sini. Jadi dengan buku yang banyak itu kami bingung, Ustaz. Ya, baik itu mengenai tafsir, mengenai hadis kemarin juga seperti itu. Yang mana sih sebenarnya yang sebaiknya kami buat pegangan satu yang ini gitu, yang untuk pemula yang mudah yang mana gitu, Ustaz. Mohon maaf. Terima kasih. Iya. Jadi kalau menurut saya itu bagi pemula ya kitab tafsirnya yang ringkas-ringkas aja, Bu. Ya, terutama tafsir Jalalain. Itu juga sudah ada terjemahannya. Itu bisa beli kitab tafsir Jalalain itu. Kalau ingin lebih lengkap lagi nanti ada tafsir Munir ya. Karya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu lebih lengkap lagi tetapi tidak terlalu berbelit-belit gitu ya. Langsung kepada inti pembahasan itu. Kalau tafsir Ibnu Katsir saya sarankan beli yang ringkasannya saja. Karena kalau yang lengkapnya itu terlalu banyak riwayat gitu. Terlalu ya mohon maaf mungkin berbelit-belit gitu ya. Ini menyebutkan ini menyebutkan ini, hanya penguat-penguat saja gitu. Makanya banyak ulama yang meringkasnya. Di antaranya adalah Syekh Ali Muhammad Ali As-Sobuni gitu. Kemudian yang versi Indonesia itu juga lebih baik mungkin karena bahasanya lebih akrab dengan kita ya, versi Indonesia. Ada tafsir kalau di Jawa ada tafsir Ibris ya. Kemudian ada tafsir Buya Hamka. Kalau Buya Hamka bahasanya kalau saya pribadi ini ya sastra banget ya. Kalau ibu-ibu bapak-bapak suka sastra bisa beli Buya Hamka, tapi besar itu sekitar 10 jilid. Ya. Atau tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah itu juga 15 jilid, lumayan besar, tapi bahasanya enak ya. Dan faktual banget ya, faktual banget itu. Beliau suka menyambung-nyambungkan, menghubung-hubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, setelahnya atau sebelumnya, atau surat dengan surat yang sebelumnya atau setelahnya. Ini sangat bagus. Gitu. Sebenarnya banyak sekali di Indonesia mufasir-mufasir ya yang bisa kita konsumsi, bisa kita baca gitu ya. Saran saya kalau beli tafsir itu ya kalau pemula yang ringkas-ringkas dulu. Dan juga kalau bisa jangan baca sendirian, Bu. Tapi dengan seorang guru, dengan seorang ustadz gitu. Jadi tafsir baca buku penting tetapi harus juga belajar kepada ustadz atau kepada guru gitu. Jadi belajar. Sedangkan ketika membaca itu untuk penunjang begitu, ya, sebagai penunjang. Seperti itu Bu, kira-kira. Maaf, sedikit lagi. Saya pernah juga mencoba membaca Fizilalil. Fizilalil Quran. Itu memang bahasanya, saya merasakan bahasanya tinggi ya itu. Seperti bahasa sastra. Dibandingkan sekarang yang Ibnu Katsir ini saya agak lebih mudah gitu. Gitu. Jadi itu untuk kami pemula ini memang kebingungan dibeli buku ini. Kan ketika ikut kajian ini, beli buku ini nih gitu kan. Karena sudah ini coba dibaca, tapi memang sampai saat ini belum ada yang tamat satu jilid, itu pun sudah gitu Ustaz ya, mohon bimbingan. Iya, insya Allah kita bersama-sama belajar Bu. Oke, selanjutnya kita baca ya dari siapa nih, Pak Luki ya. Ustadz mau bertanya, mohon dijelaskan mungkin akidahnya Asy'ari itu bisa dijelaskan. Wah, akidah Asy'ari itu panjang lebar ya Pak.
kita pada angkatan kemarin sudah membahas tentang akidah Asy'ari. Ya, mungkin yang ikut angkatan sebelumnya ada mata kuliah akidah, jadi mungkin sudah jelas ya. Nah, kalau mau dijelaskan mungkin saya persingkat Pak ya, Pak Luki ya. Akidah Asy'ari itu, jadi Imam Asy'ari itu sebenarnya representatif dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi ulama Imam Abul Hasan Al Asy'ari itu ulama abad 3 Hijriah. Jadi termasuk salaf, ulama salaf. Nah, beliau itu dahulu memang akidahnya Mu'tazilah dahulu. Karena apa? Karena ayah tirinya memang pembesar Mu'tazilah gitu. Namun setelah beliau sadar, beliau bertaubat, kemudian beliau berpindah ke akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di zaman beliau itu ada 3 imam besar yang pemikirannya hampir sama persis, yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam At-Tahawi. Ya, Imam Tahawi di Mesir, Abu Mansur Al-Maturidi kalau tidak salah di daerah di belakang sungai Tigris, di daerah yang negara Rusia itu, Tantan itu. Kemudian Abu Mansur Abul Hasan Al Asy'ari kalau tidak salah di Baghdad atau di Irak. Jadi mereka tidak pernah bertemu, tetapi akidahnya hampir sama persis. Ya, makanya para ulama di dunia ini mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidahnya Imam Asy'ari, akidahnya Imam Maturidi, dan akidahnya Imam Tahawi, dan satu lagi akidahnya Ahlul Hadis. Ahlul Hadis itu Imam Ahmad bin Hambal maksudnya. Begitu, Imam Ahmad bin Hambal. Dan akidahnya ini 4 ulama ini hampir sama persis. Ya, bahkan Imam Abul Hasan Al Asy'ari ini berbeda dengan Imam Maturidi, Abu Mansur Al Maturidi hanya dalam belasan permasalahan cabang, bukan permasalahan pokok seperti itu. Gitu ya. Dan akidah Al Asy'ari ini adalah akidah yang tersebar di seluruh dunia, di Al Azhar ya, Maroko, di Sudan, di Indonesia, hampir semua negara Asia Tenggara itu menganut akidahnya Imam Asy'ari atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Ya. Mungkin kalau nanti ada kesempatan kita buka lagi kelas akidah ya. Kita pelajari sejarah madhab Ahlussunnah wal Jamaah seperti apa. Ya, dari mulai pendirinya, Pak ulama-ulamanya. Ulama-ulamanya pun seperti itu. Ulama-ulama yang besar-besar itu akidahnya adalah akidah Asy'ari. Seperti apa? Seperti siapa? Seperti Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi itu ulama besar yang hampir semua ulama mengakui keulamaan beliau. Imam Ghazali juga akidahnya Asy'ari. Kemudian Imam Haromain, Imamul Haromain, ya gurunya Imam Ghazali juga akidahnya Asy'ari. Kemudian Imam Abu Bakar Al-Baqilani juga akidahnya Asy'ari, dan ribuan ulama-ulama yang lainnya itu akidahnya adalah Al-Asy'ari seperti itu. Nah, sekarang ada orang-orang yang menggugat akidah Asy'ari seperti itu ya, katanya nggak bener lah dan lain sebagainya. Nah, ini perlu belajar lagi, coba belajar sejarahnya ya. Belajar sejarah akidah Asy'ari. Dan akidah Asy'ari bukan berarti yang membuat akidah adalah Imam Asy'ari, tidak. Tetapi Imam Asy'ari itu menyimpulkan ya dari Al-Qur'an dan hadis, mengkonsepkan sehingga dikenal dengan akidah Asy'ari. Nah, seperti madhab Syafi'i, madhab Hanafi itu kan bukan buatan madhab Imam Syafi'i atau Imam Hanafi, tetapi itu hasil perenungan atau ijtihad beliau dari Al-Qur'an dan sunnah seperti itu, sehingga dikenal dengan madhab Syafi'i, madhab Hambali dan seterusnya seperti itu. Gitu Pak Luki. Ustaz, ya, mau tanya lagi. Tadi mengenai ada akidah Asy'ari kemudian akidah Salafi, itu apakah bertentangan Ustaz? Karena untuk Imam Ibnu Katsir diperselisihkan katanya. Iya, kalau akidah Salafi itu sendiri sebenarnya dengan akidah Asy'ari itu berbedanya dalam masalah apa? Akidah Salafi itu sebenarnya kan akidah yang berasal dari Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau kita mau belajar sejarahnya ya, itu di zamannya itu
ditentang banyak ulama. Banyak pemahaman-pemahaman. Beliau orang cerdas, ulama besar, dan karyanya banyak gitu ya. Cuma banyak pemahaman-pemahaman yang apa? Mungkin bisa dikatakan nyeleneh gitu ya. Banyak pemahaman-pemahaman yang kurang sejalan dengan ulama di zaman itu begitu. Bahkan beliau itu sering diadili ya, diadili oleh para ulama di zaman tersebut begitu. Nah, di antaranya apa? Di antaranya mengatakan Allah ada di satu tempat gitu. Kemudian itu namanya tasbih, yang dimana tidak ada dari ulama salaf yang mengatakan Allah itu berada di tempat. Kemudian Allah itu memiliki anggota tubuh. Tidak ada di antara ulama yang mengatakan seperti itu. Makanya ditentang para ulama di zaman itu. Gitu. Ya, begitu Pak. Jadi ketika Imam Ibnu Katsir itu akidahnya dipermasalahkan atau diperselisihkan, ya itu wajar. Karena apa? Karena memang gurunya Imam Ibnu Taimiyah seperti itu. Ya. Gitu Pak. Iya, sama-sama. Berikutnya dari Pak Ahmad, kisah Nabi Yusuf tidak menceritakan tentang umatnya. Kenapa? Mohon penjelasannya. Nah, kalau kenapanya ya mungkin bisa tanya kepada Allah langsung. Tanya kepada Allah ya. Karena yang difokuskan bukan itunya ya, bukan menceritakan dakwahnya Nabi Yusuf ya. Tetapi sedikit ada diceritakan kok tentang ya tentang saudara-saudaranya, tentang penduduk Mesir. Ya itu kan sebenarnya kan umatnya Nabi Yusuf gitu. Gitu ya. Selanjutnya dari Pak Luki lagi. Mau tanya Ustadz, apakah saat sekarang ini kita boleh mentakwil mimpi? Apakah jika kita mimpi baik, mimpi buruk, atau baik kita boleh menceritakan kepada orang lain, misalnya seorang ustadz? Takwil mimpi masih ada, Pak. Ya, di dalam sebuah hadis mengatakan bahwa kenabian sudah berhenti. Yang tersisa adalah mimpi-mimpi yang baik, ya. Mimpi-mimpi yang baik, yaitu dari orang-orang soleh, orang-orang yang hatinya bersih. Itu biasanya bermimpi dan mimpinya itu benar, begitu. Ini orang-orang soleh. Karena mimpi kan bagian dari kenabian sebenarnya. Tapi karena kenabian sudah berhenti, sudah terputus, maka mimpi-mimpi dari orang soleh ini terkadang benar, gitu. Terkadang benar seperti itu. Makanya kita tidak boleh meremehkan mimpi seseorang begitu, terutama dari orang soleh, ya. Nah, apakah boleh menceritakannya? Tergantung. Kalau kita menceritakannya kepada orang yang hasut kepada kita atau dengki kepada kita, jangan. Ya, tapi kalau menceritakannya kepada orang yang baik kepada kita, yang objektif kepada kita, atau kepada seorang ustadz, ya, ustadznya itu baik, tidak punya niat buruk kepada kita, maka silahkan. Silakan. Gitu Pak Luki. Selanjutnya dari Bu Pratiwi. Ya, sama-sama. Bagaimana dengan tafsir Al-Misbah? Apakah jika kita juga menggunakannya sebagai rujukan, penulisnya memang diakui seorang alim, tapi beberapa pendapat beliau dikenai kontroversial. Apa boleh mengambil sebagian dari kitab tafsir dan meninggalkan sebagian lainnya? Ya, tafsir Al-Misbah. Tafsir Al-Misbah, ya, Profesor Quraisy Shihab memang pernah berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib begitu ya. Dan juga diisukan beliau itu Syiah. Untuk masalah Syiahnya itu, beliau pernah menantang orang-orang yang menuduh beliau Syiah untuk berdebat, membuktikan bahwa beliau itu Syiah. Dan beliau mengatakan silakan bawa kitab-kitab saya atau buku-buku saya dan silakan dicek bahwa saya Syiah dan silakan diadili oleh Syekh Azhar. Beliau menantang orang-orang yang menuduhnya Syiah untuk diadili di depan Syekh Azhar di Mesir. Ya, dan biaya pengadilannya beliau siap tanggung. Tapi satupun di antara orang-orang yang menuduh beliau Syiah tidak ada yang berani. Gitu. Artinya apa? Beliau bukan orang Syiah, beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah.
ya. Kalau kita lihat kitab-kitabnya itu nggak ada itu pemahaman-pemahaman Syiah, ya. Kemudian ceramah-ceramahnya juga tidak ada. Memang ada pendapat beliau yang nyeleneh ya, yaitu apa? Beliau tidak mewajibkan hijab. Memang ini bertentangan dengan para ulama ya. Ya maka yang namanya ulama itu tidak maksum. Pasti ada terplesetnya begitu. Nah, ketika ada ulama yang terpleset dalam satu masalah, maka jangan kemudian apa? Uyah gitu. Tolak semua pemikirannya, enggak seperti itu. Emang ada orang yang 100% benar semua? Enggak ada. Makanya bukan berarti kemudian kita boikot karya-karyanya, jangan. Malah saya pun punya kitab tafsirnya, buku tafsirnya, buku-bukunya beliau juga saya punya. Dan ketika kita baca sama sekali tidak ada apa yang dituduhkan ya kepada beliau. Kecuali yang itu, yang saya kurang sependapat itu masalah jilbab itu ya. Masalah jilbab itu aja gitu. Jadi kalau mau beli silakan Ibu, sangat bagus sekali. Ya. Biasalah kalau ada orang yang punya kalau punya kelebihan biasanya banyak yang iri ya. Selanjutnya Afan Ustadz mau tanya, kemanakah Bunyamin ketika Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya? Oh, saya kurang tahu kalau kemananya beliau. Bisa jadi beliau tidak ikut ya, karena ketika itu beliau kan masih kecil sekali kan. Nabi Yusuf aja masih kecil, apalagi Bunyamin. Bisa jadi nggak ikut ya bersama ayahnya Yakub itu. Kemudian saya tanya. Ya silakan Bu. Itu kapan hari kan pernah melihat itu cerita Nabi Yusuf yang difilmkan, itu boleh ya Ustadz? Nabi terus difilmkan itu boleh? Iya. Sebenarnya nggak boleh itu. Kalau memfilmkan Nabi yang menjasadkan Nabi itu sebenarnya nggak boleh. Para ulama kebanyakan tidak membolehkan. Karena bagaimanapun ya itu ada penistaan terhadap Nabi gitu. Karena bisa jadi yang jadi artisnya itu di luar film itu adalah tukang apa gitu ya. Jauh dari pribadi Nabi sesungguhnya. Iya. Makanya biasanya di film-film itu nabinya itu tidak ditampakkan, cuma cahaya aja. Cahaya. Iya. Gitu. Maaf. Kemudian atau ditulis saja ya, yang bertanya ditulis saja gimana? Biar ini. Lama nulisnya nggak jadi-jadi itu Ustaz. Berikutnya Ibu Nina, Ibu Ros. Assalamualaikum, izin bertanya. Ada apa sajakah mazhab akidah itu dan kenapa mazhab akidah itu Ibu ngasih diselesaikan? Tadi saya dengarkan Ibu Akid adalah murid Ibnu Taimiyah tapi mengambil mazhab Syafi'i. Memang apa mazhab akidah Ibnu Taimiyah seperti Wah, ini pembahasan akidah ini. Ini Ibu Ros, ini insya Allah nantilah angkatan berikutnya kita bahas sejarah akidah mungkin ya. Sejarah akidah Asy'ari, akidah Maturidi, akidahnya Ibnu Taimiyah itu. Jadi biar nanti penjabarannya lebih ini ya, lebih proporsional, lebih jelas gitu. Kalau saya dijawab di sini terlalu kurang waktunya gitu. Ya, memang seperti tadi Bu, kayaknya sudah sedikit saya jelaskan tentang akidah dari Imam Ibnu Katsir begitu ya. Tapi pada intinya itu Imam Ibnu Katsir itu banyak diterima ya di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Walaupun kita ya seperti seperti Profesor Quraisy Shihab ya, itu diterima, tetapi kita hati-hati pada pandangan beliau yang tentang hijab tadi. Gitu. Ibnu Katsir dalam masalah akidah menempatkan Allah, yaitu kita perlu hati-hati di situ. Karena tidak ada ulama salaf yang menempatkan Allah di suatu tempat atau menjasadkan Allah. Mengatakan Allah itu punya tubuh, punya kepala, punya tangan begitu. Karena ayatnya jelas, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu sekali-kali tidak sama dengan apapun. Begitu. Ketika kita menjasadkan Allah, mengatakan Allah punya jasad, berarti menyamakan dengan makhluknya begitu.
Nah, tidak ada ulama salaf yang mengatakan seperti itu. Nabi tidak pernah berkata seperti itu, sahabat juga tidak pernah, tabiin juga tidak pernah. Gitu. Berikutnya Ibu Nina, mengapa Ustaz mengambil tafsir surah Yusuf? Kenapa tidak surah Al-Fatihah dari surah Al-Fatihah? Nah, karena surah Al-Fatihah udah sering, Bu. Surah Al-Fatihah, Iya, surah banyak. Al-Baqarah, juz Amma juga sudah sering. Nah, kita ambil surah Yusuf karena jarang dibahas. Saya Kemudian malah senang juga surat Yusuf. dan juga surah Yusuf itu kan sempurna dari awal sampai akhir. Menarik dan juga banyak ulama yang membahas secara khusus tentang surah Yusuf. Kemudian juga cocok dengan zaman kita sekarang ketika kita sedang ditimpa musibah begitu ya. Semoga dengan baca surah Yusuf kita banyak mengambil pelajaran, kita bisa terhibur dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya Ibu Ati. Ustadz, materi angkatan pertama itu apa saja? Apakah angkatan kedua bisa belajar juga? Bisa, Bu. Insya Allah nanti kalau angkatan berikutnya ya. Angkatan pertama kita belajar sirah nabawiyah, belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, akidah. Dan sebelumnya kita belajar fikih, fikih ibadah, fikih muamalat, fikih nikah, fikih waris, usul fikih. Ya. Nah, makanya nanti insya Allah Ibu tetap di grup. Nanti insya Allah kalau ada angkatan baru nanti kita kabari. Ya, Ibu bisa belajar agama secara tuntas gitu ya, dari A sampai Z. Belajar fikih dari A sampai Z, belajar akidah dari A sampai Z. Jangan potongan-potongan. Karena kalau kita belajar di masjid biasanya itu cuma potongan-potongan aja. Akhirnya pemahaman kita tidak utuh, tidak sempurna gitu. Nah, apa sebabnya kita membuat kuliah seperti ini? Tujuannya agar kita belajar agama itu utuh dari A sampai Z gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi nggak? Boleh saya melanjutkan, mohon maaf. Silakan. Tadi Ustaz menjelaskan tentang Ustadz Quraisy Shihab. Iya. Itu itu kan isu itu membuat ya kami jadi yang awam ini sangat bertanya-tanya, Ustaz. Bagaimana sih seharusnya kami menyikapi? Karena dulu awal-awal tuh ketika dia tampil di TV Al-Misbah itu kan, Masya Allah, itu kita ngikuti memang enak sekali, Ustaz. Enak sekali ya, sehingga begitu, aduh mau kalau punya rezeki mau beli nih gitu. Tiba-tiba terdengar isu seperti itu. Saya buku-buku novel, buku beliau ada beberapa yang saya baca gitu kan, Ustaz. Jadi ketika isu itu merebak, aduh jadi tanda tanya yang besar. Nah, alhamdulillah baru kali ini saya mendapat penjelasan ini bahwa masih boleh diambil dari beliau seperti itu. Jadi alhamdulillah saya sangat terima kasih ini penjelasan itu. Ya, bukan berarti kalau satu yang bermasalah berarti semuanya dari dia gitu ya. Iya, betul. Baik, Ustaz. Alhamdulillah dapat pencerahan. Iya, betul. Jadi ya kita siapa sih yang 100% betul semua kecuali Nabi gitu. Nabi itu yang betul semua 100%. Para ulama dahulu juga tidak semuanya betul semua kan. Nah, ustadz-ustadz yang sekarang ada juga tidak semuanya betul semua kan. Kita mendengarkan ceramah itu tidak 100% betul. Bisa jadi ya salah, mungkin dia lupa, mungkin dia tidak tahu, bisa jadi. Nah, apalagi Profesor Quraisy Shihab. Ketika salah ya wajar, tidak maksum begitu ya. Nah, tapi jangan kemudian menjadikan kita tidak membaca karya-karyanya yang sangat berharga itu. Luar biasa tafsirnya. Bahkan diakui oleh Syekh Azhar ya. Syekh Azhar, Syekh Ahmad Thayyib itu sangat menghormat kepada Profesor Quraisy Shihab gitu. Ya, ketika ke Indonesia itu sangat hormat sekali. Beliau salah satu anggota Majelis Hukama dunia ya. Itu yang bisa menjadi anggotanya itu tidak main-main itu. Itu Profesor Quraisy Shihab yang salah satu orang Indonesia yang masuk ke situ. Sangat diakui di dunia. Dan tafsirnya itu ajib, luar biasa itu. Kalau di bahasa Arab kan mungkin orang Arab itu terkagum-kagum karena orang Indonesia itu keren-keren, pinter-pinter. Ya, seperti Syekh Nawawi
itu diakui sama ulama-ulama Al-Azhar, itu tafsirnya, tafsir Al-Munir ya, Marah Labid itu diakui sama ulama-ulama Al-Azhar. Itu. Jadi orang ulama-ulama Indonesia itu pinter-pinter di zaman dulu dan zaman sekarang juga gitu. Jadi karya-karya beliau tuh luar biasa juga. Nah, makanya jangan kemudian gara-gara ada satu permasalahan yang isu yang memang tidak baik kemudian kita kebiak-uyah gitu. Kita tolak semua pemikirannya. Aduh, itu tidak adil itu. Padahal kita harus bersikap adil kepada siapapun gitu. Kepada non muslim pun kita harus adil. Non muslim gara-gara dia non muslim kita nggak beli mobil mereka, nggak beli HP mereka. Waduh, ini itu kan salah berpikir, nggak adil gitu ya. Itu. Nah, buktinya kita beli mobil mereka. Mobil Jepang kita beli, mobil Eropa kita beli, dan HP-nya kita beli. Kalau kita mau ini ya berarti udah jangan beli itu, jadi Baduy aja udah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Cukup ya? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tafsir surah Yusuf kita baru muqaddimah, kita belum masuk ke perinciannya. Insyaallah nanti kita tiap ayat nanti kita bahas beserta pelajaran-pelajaran faidah-faidah yang bisa kita ambil dari tiap ayatnya itu. Semoga Allah memudahkan jalan kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, meridhai kita dan memberikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.